Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam juga semuanya. Di sini perkenalkan terlebih dahulu saya Melinda Salarsati Wibowo, bisa dipanggil Melinda. Di sini saya akan menjelaskan terkait eco-sounder dan juga hobologer untuk mata kuliah survei hidrografi. Sebelum sebelum langsung masuk ya kepada terkait eh, eco-sounder dan juga hobologernya, di sini saya akan menjelaskan terkait survei batimetri yang dimana menggunakan kedua alat tersebut atau instrumen tersebut nantinya. Jadi pertama di sini survei batimetri itu sebuah kegiatan pengukuran kedalaman di suatu perairan untuk mengetahui bentuk dasar perairan tersebut. Nah, hasil dari survei batimetri ini itu dapat digunakan untuk mengetahui morfologi dasar laut ataupun suatu perairan, di mana biasanya datanya itu digunakan untuk pembuatan peta batimetri, di mana dimanfaatkan juga di navigasi pelayaran. Selain itu juga dapat digunakan untuk perencanaan pelabuhan dan juga konstruksi laut, di mana dalam melakukan pengukuran kedalaman ini tuh dapat menggunakan metode akustik menggunakan alat echo sounder seperti single beam echo sounder ataupun multi beam echo sounder. Kedua alat ini itu memiliki perbedaan dari bagaimana mereka mengakuisisi data ataupun dari sinyal atau pulsa yang mereka gunakan. Jadi untuk single beam echo sounder ini itu fokus mengambil data di satu line saja atau satu track line dikarenakan dia memiliki sensor ataupun memancarkan pulsanya tuh hanya satu saja. Sedangkan di multi beam echo sounder ini itu dapat memancarkan lebih banyak sinyal sehingga sapuan atau cakupan wilayah yang diperoleh nantinya itu lebih banyak. Kemudian dalam survei batimetri ini biasanya menggunakan kapal dalam akuisisi datanya itu bergerak mengikuti jalur survei atau yang disebut trackline dan kedalamannya atau datanya ini dapat direkam secara kontinu. Kemudian data yang diperoleh ini dapat dikoreksi menggunakan perubahan muka air ataupun water level sehingga hasilnya lebih akurat. Nah, eh, perubahan muka air ini tuh dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti perubahan pasang surut, kemudian ataupun dari pergerakan kapal yang digunakan dalam melakukan akuisisi data. Nah, selanjutnya yang pertama ini merupakan fish finder yang biasa digunakan dalam melakukan pengukuran batimetri, di mana fish finder ini umumnya sih biasanya digunakan untuk mengetahui ikan gitu ya. Tapi bisa juga digunakan untuk mengetahui bagaimana kedalaman dan juga morfologi di suatu perairan. Fish finder ini dapat mengukur kedalaman dasar perairan secara kontinu sepanjang jalur survei dan menghasilkan data profil perairan yang dapat nantinya digunakan untuk membuat peta batimetri. Untuk contoh alatnya sendiri, di sini merupakan Garmin GPS Map 585 Plus. Di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama merupakan display screen, di mana display screen ini itu menampilkan banyak mode yang bisa dipilih nantinya, uh, bisa digunakan tadi untuk fokus yang mengetahui bagaimana ikan yang berada di perairan ataupun digunakan untuk mengetahui morfologi perairan tersebut. Kemudian ada GNSS atau GPS. Ini digunakan untuk mengetahui titik koordinat ketika melakukan pengukuran. Biasanya dalam melakukan pengukuran ini GNSS-nya itu dipasang di atas kapal, jadi tidak terhalang sesuatu. Kemudian ada transducer, di mana transducernya ini itu
yang akan mengirimkan dan juga menangkap sinyal yang nantinya uh, digunakan untuk mengetahui profil kedalaman maupun morfologi dari perairan tersebut itu bagaimana. Kemudian ada power cable. Kalau power cable ini dia satu paket dengan aki yang digunakan untuk uh, memberikan daya untuk uh, alat fish findernya ini. Nah, kenapa di sini menggunakan aki? Itu karena pengukurannya kan dilakukan di tengah laut, di mana uh, sumber dayanya sangat terbatas dan tidak semua kapal tuh memiliki uh, peralatan listrik. Jadi di sini digunakan aki sehingga memudahkan dari bagaimana memberikan daya ke alat ini. Kemudian selanjutnya ini merupakan hobologer, di mana dari hobologer ini digunakan untuk melakukan koreksi water level pada data kedalaman. Nah, data apa sih yang dikoreksi ini? Itu datanya digunakan untuk mengoreksi pengaruh dari pasang surut maupun perubahan muka air selama melakukan pengukuran. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pengaruh dari pasang surut maupun perubahan muka air yang dikarenakan pergerakan kapal ini dapat mempengaruhi dari data kedalaman yang diperoleh. Selanjutnya, instrumen ini juga dapat membantu untuk memperoleh kedalaman yang tentunya lebih akurat terhadap datum referensi. Contoh dari alat ini merupakan Hobo Water Level Logger, di mana ini merupakan alatnya. Yang pertama ini ada hubunnya sendiri. Di sini ada sensor probe-nya atau sensor yang digunakan. Jadi cara kerja dari hobologernya ini dia mengukur dari tekanan. Jadi ketika hubu ini dimasukkan ke dalam kolom perairan, dia akan merubah data eh, pressure atau tekanan menjadi kedalaman. Karena semakin dalam suatu perairan, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi dari data tekanan tersebut akan dikonversi menjadi water level. Selanjutnya ada sensor housing atau tempat atau rumah dari sensornya ini. Kemudian ada mounting eye, di mana untuk mounting eye-nya sendiri ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengaitan atau pemasangan seperti tali atau alat apapun untuk memasang uh, hobolokernya dengan alat lain seperti itu. Selanjutnya merupakan optical USB base station, di mana alat ini digunakan untuk menghubungkan dari hubungnya dengan laptop atau device yang akan digunakan untuk membuka software dari hubungnya ini. Jadi ini optical USB base station ini lebih seperti uh, alat begitu untuk menghubungkan ada di sini itu ada USB-C-nya, di mana dapat memudahkan ketika melakukan transfer data atau men-setup alat sebelum dilakukan deploy atau pemasangan alat tersebut. Jadi untuk hobonya sendiri nantinya dapat dipasang eh, di kolom perairan seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan dan juga sampaikan terkait echo sounder dan juga hobologer yang digunakan untuk survei batimetri. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Ya, apabila ada salah kata dan juga kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.